Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Penciptaan Manusia yang di Kejadian 2. Ini masih di buku 5. Pembahasan ini hanya sedikit, jadi teman-teman harus baca buku 5 lagi untuk dapat banyak. Untuk teman-teman yang bingung minggu lalu, itu kita bahas mengenai Kejadian 1. Kemarin kita udah bahas 1 jam, dan kita bisa menyimpulkan bahwa Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4 itu pada akhirnya jadi blueprint mengenai apa yang hendak Tuhan lakukan. Kenapa manusia diciptain hari ke-6, menampakkan posisinya manusia, dan tujuan penciptaan Tuhan itu apa, itu minggu lalu kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan bahas di Kejadian 2-nya dan Kejadian 3. Jadi penciptaan manusia di Kejadian 1 sama Kejadian 2 itu ada perbedaan. Jadi pembacaan hari ini itu dari Kejadian 2 ayat 7 sampai 25, lalu di Kejadian 3. Mudah-mudahan saya bisa jelasinnya dengan gampang ya, tapi kalau enggak saya mohon maaf. Jadi Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kok feedback ya? Bentar. Ibu Anik, saya mute ya. Oke. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Kejadian 2 ayat 7 itu isinya begini. Kita akan lihat sorry. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, pertama kita akan lihat nafas hidup. Nafas hidup itu kalau di bahasa Ibrani-nya tuh nismat hayim. Jadi debu tanah diberikan nafas hidup, kan nismat hayim bahasa Ibrani-nya. Itu dari nismat itu dari bahasa Ibrani nesama. Nesama itu nafas atau hembusan. Hayim itu dari hayim itu bentuk jamak dari hay. Sorry sayang. I love you. Bentuk jamak dari hay. Jadi hay itu sendiri kalau teman-teman tahu game yang lagi ngetop di di handphone dulu namanya Heyday, tahu kan? Heyday. Itu hay itu hey, hidup. Artinya itu sedang hidup atau bernyawa atau hidup secara jasmani. Jadi kalau digabung, diterjemahin apa adanya ya, kalau digabung ya, itu jadi nafas dari makhluk-makhluk hidup. Jadi ini jamak. Jadi debu itu ditambahkan nafas makhluk-makhluk hidup. Jadilah dia, saya lupa pencet tadi. Jadilah dia apa? Makhluk hidup kan? Nah, dulu saya ngertinya begini. Tuhan bentuk dari debu tanah, bentuk nih ya, bentuk bikin dari debu tanah itu bentuk jadi bikinnya bentuk badan manusia. Tapi kan walaupun bentuknya badan manusia kan ini kan masih debu tanah kan. Jadi ini masih benda mati. Lalu Tuhan kasih nafas. Akhirnya dia jadi hidup. Nah, kalau ngertinya seperti ini, maka bahasa Ibrani yang harusnya dipakai itu jadi hay. Hay. Jadi debu tanah itu benda mati, dikasih nafas dari makhluk-makhluk hidup, jadinya dia hidup. Dari benda mati jadi benda hidup. Simpelnya begitu. Tapi kata Ibrani yang dipakai itu bukan hay.
Karena hai itu cuma menunjukkan sedang hidup gitu, atau hidup, atau apa ya, bernyawa gitu, keberadaan bernyawa. Bukan seperti itu. Bahasa yang dipakai itu, kalau bahasa Indonesia terjemahnya makhluk hidup. Kalau tadi baca ya, makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk, bukan makhluk hidup loh, makhluk yang hidup. Makhluk itu sendiri sebenarnya hidup kan, tapi dipakai kata makhluk yang hidup. Kalau bahasa makhluk yang hidup tuh bahasa Ibraninya tuh kalau lebih jelas nepes haya. Kalau Indo, karena kita dulu belajar biologi makhluk hidup, itu tuh suka ketukar sama pengertian kita. Kalau kita dengar makhluk hidup, oh berarti makhluk hidup tuh ya bisa beranak, bisa bernapas, bisa bertumbuh gitu-gitu ya. Nah, tapi Inggrisnya tuh lebih bisa dimengerti. Kalau bahasa Inggrisnya tuh living soul. Living soul, artinya jiwanya hidup. Tapi yang paling bagus itu kita lihat bahasa aslinya, nepes haya. Nepes itu sendiri tuh artinya nyawa, jiwa, atau bernafas. Nepes ya. Haya itu tadi dari kata hay, sedang hidup, hidup jasmani gitu, bernyawa. Itu dua kata ini, dua-dua artinya nyawa, dua-dua artinya hidup, dua-duanya bernafas gitu. Perbedaannya hay itu lebih menunjukkan kepada hidup jasmani, menonjolkan hidup jasmani, sedangkan nepes itu menonjolkan jiwa. Nah, tapi kalau digabung jadi nepes haya, itu jadi penekanan. Penekanannya jadi seperti ini. Kalau Inggrisnya living being instilled with life. Artinya pada orang yang sudah hidup. Jadi pada orang yang sudah hidup secara jasmani, kepada dia dimasukkan lagi hidup. Sekali lagi ya, ini jangan pernah lupa. Kepada orang yang sudah hidup, diberikan lagi hidup. Barulah arti dari kata itu, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya, manusia yang sudah hidup secara jasmani, Tuhan kasih lagi hidup. Nah, itu artinya hidup itu di level yang lebih tinggi. Itu tuh nunjukin bukan hanya dia hidup, tapi dia sadar, dia ngerti, ibaratnya tuh matanya terbuka, dia terbangun. Nah, jadi meskipun seseorang itu mengaku dirinya manusia, kalau Tuhan lihat, aduh, kamu masih belum mengerti, masih belum terbangun, masih belum sadar, itu kamu belum makhluk hidup. Masih debu. Nah, jadi seperti ini. Manusia yang sudah hidup secara jasmani, diberikan nafas hidup, baru dia menjadi nepes haya. Kalau tanpa nepes haya itu, Tuhan lihat apa? Debu. Manusia itu sama dengan debu. Jadi, debu itu ya, kalau kita lihat di Alkitab, kan bahasa Ibraninya apar, kan, debu halus. Debu itu pertama-tama menunjukkan karakter manusia yang jasmani. 1 Korintus 15 ayat 47 tulis begini. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Kedua, debu itu menunjukkan kehampaan. Contohnya pemazmur tulis begini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayub tulis, ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Ini gambarin pertobatan dia. Sama debu itu nunjukin apa? Keberadaan yang remeh. Abraham ngomong ini sama Tuhan. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Jadi debu itu kalau di Alkitab, itu ngomongin manusia yang hampa, menunjukkan pertobatan, keberadaan yang remeh. Contoh lagi ya, ini Raja, 1 Raja 16. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu. Jadi itu.
Debu itu menunjukin hal-hal yang remeh. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, manusia yang tanpa nafas hidup itu belum tergolong makhluk hidup. Maka kalau belum tergolong makhluk yang hidup, ya itu belum hidup. Belum ngerti. Artinya itu ya sama dengan orang mati. Makanya di Wahyu 3 tuliskan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi ada perbedaan di situ. Kayak misalnya satu lagi, Yesus ngomong kan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Padahal mereka hidup, bernafas, ada pekerjaan sehari-hari, bisa ngobrol, ditanya pun pinter. Punya perasaan, punya pikiran, punya cita-cita. Tapi Yesus bilang apa? Itu tuh orang-orang mati, biarin orang-orang mati nguburin orang mati. Kenapa? Karena Yesus lihat pada mereka belum ada nefes haya. Belum jadi nefes haya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengerti Kejadian 2, kan judulnya penciptaan manusia kan. Bagaimana kita bisa mengerti Kejadian 2 ayat 7? Seluruh proses debu tanah, diberikan nafas hidup menjadi makhluk hidup. Ini tuh menunjukin apa? Ini bukan menampakkan bagaimana cara Allah buat manusia pertama kali. Sekali lagi ya, ini bukan menampakkan bagaimana cara Allah buat manusia pertama kali. Tapi Kejadian 2 ayat 7 memperlihatkan kondisi awal manusia dan mengapa manusia itu menjadi sasaran perjanjian. Jadi di Kejadian 2 ayat 7, kita harus lihat ini kondisi awal manusianya bagaimana sih? Dan kenapa manusia itu bisa jadi sasaran perjanjian? Bagaimana kondisi manusia awalnya? Debu. Sama seperti debu. Sangat kasihan. Oleh karena itu, Allah menjadikan manusia sebagai sasaran dari penyelamatan. Sasaran dari kasih Allah. Kan perjanjian diberikan untuk penyelamatan kan? Alasannya kasih Allah kan? Kita belajar di pertemuan pertama. Jadi manusia itu adalah sasaran penyelamatan dan sasaran kasih Allah. Kita pun kalau melihat manusia, sesama manusia yang kita lihat, kita tuh mengharapkan banyak hal dari manusia. Tapi ingatlah, manusia itu sasaran dari kasih dan sasaran penyelamatan. Nah, jadi dari antara banyak sekali debu, manusia itu kan seperti debu kan? Nanti teman-teman boleh lihat video di gereja tentang apakah ada manusia pertama, dan belajar dari situ ya. Nah, bagaimana kondisi manusia? Jadi di antara banyak sekali debu-debu, Tuhan menemukan satu debu dan memberikan nafas hidup kepadanya. Demikianlah manusia itu menjadi nefes haya. Manusia itu, Adam. Adam itu bukan nama ya, tapi manusia itu. Nah, hari ini saya akan ngomongin Adam pakai kata manusia itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia itu, Adam ini, sudah menggenapi apa yang kita pelajari minggu lalu? Apakah dia sudah menggenapi manusia yang memiliki, kan Allah bilang, mari kita menciptakan manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 1 kan? Nah, ini sudah genap belum? Belum. Jawabannya ini belum genap. Setelah Adam menjadi makhluk hidup, Tuhan bikin taman. Taman Eden kan? Itu ada di Kejadian 2 ayat 8. Saya bacain ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia di bentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Jadi Tuhan sudah jadi makhluk hidup kan Adamnya. Tuhan bikin dulu Taman Eden dan Tuhan taruh menempatkan manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian ayat 16 diberikan perjanjian. Perjanjian. Sorry. Kau Tatang saya mute ya.
Kemudian Tuhan kasih perjanjian. Namanya kita kenal hari ini perjanjian perbuatan. Isi perjanjian itu apa? Perjanjian itu ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perjanjian perbuatan. Hidup dan mati Adam tergantung dari perbuatannya. Pokoknya jangan makan aja, makan mati. Nah, setelah semua dicatat, secara berurut-urut, Tuhan catat begini. Tuhan lihat, wah manusia itu seorang diri saja itu nggak baik. Aku akan buatkan penolong bagi dia yang sepadan. Terus Tuhan bikin apa? Binatang. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Nah, binatang itu bikinnya dari tanah. Tanah. Langsung jadi binatang. Di sini yang nggak ada apa? Nggak ada nafas hidup tadi. Terus, ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Adam bergaul, dia memperhatikan semua binatang-binatang ini, dia perhatiin. Kemudian dia namai satu persatu. Ketika dia menamai, itu artinya menunjukkan bahwa Adam itu sudah memiliki hikmat untuk menentukan kelebihan atau kekurangan dari masing-masing calon penolong ini, calon-calon penolong ini. Tapi setelah dia cari, dia nggak temukan satupun yang sepadan untuk menolong dia memelihara dan mengusahakan taman. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia bisa ditolong binatang? Apakah ini ngomongin binatang secara jasmani? Nah, kita lihat lagi, binatang sama manusia waktu diciptakan itu sama-sama dari tanah, walaupun yang satu dari tanah liat, yang satu dari tanah yang halus, debu yang halus. Tapi perbedaan yang paling penting itu ada di nafas hidup. Waktu penciptaan binatang, nafas hidup itu nggak dipakai. Maka gambaran dari apakah binatang itu? Orang-orang yang belum mencapai makhluk hidup. Orang-orang nggak ngerti, orang-orang yang ini tadi kayak debu. Makanya Mazmur 49 tulisnya apa? Manusia dengan segala kegemilangannya, jika tidak memiliki pengertian, boleh disamakan dengan binatang. Ya kan? Di Mazmur 49 ayat terakhir. Kemudian, penciptaan wanita. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Terus dia bilang apa? Ini yang sepadan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini unik ya. Dia diambil dari laki-laki. Tapi kemudian dia harus ngapain? Bersatu lagi. Nah, seluruh kejadian ini itu pertama-tama itu gambaran mengenai Yesus Kristus. Kalau baca di Roma 5 ayat 14, sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Adam ini gambaran dia yang akan datang. Maka proses yang terjadi di Taman Eden pun adalah gambaran dari Yesus. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, prajurit Roma tusuk lambungnya. Dari situ keluar darah dan air. Setelah Yesus bangkit, orang-orang yang percaya kepada Yesus,
itu jadi asal mula gereja. Jadi gereja itulah lahir dari air dan darah. Gereja itu lahir dari apa? Dari sampingnya Yesus. Gereja itu lahir untuk menjadi penolong yang sepadan untuk Yesus. Makanya dicatat 1 Korintus 15 ayat 46 dan 47. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Yang berasal dari debu tanah dibuatkan pasangannya, yang dari sorga pun dibuatkan pasangannya. Nah, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nih, demikianlah karena gereja itu lahir dari Yesus, keberadaan gereja itu haruslah menjadi penolong yang sepadan dengan Kristus. Nah, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam, dalam situasi seperti ini, walaupun dia sudah hidup di Taman Eden, sudah memiliki penolong yang sepadan, tetap belum menggenapi tujuan penciptaan di Kejadian 1. Kenapa? Karena kan harus menggenapi tugas, yaitu memberikan gambar dan rupa Allah yang telah mereka miliki kepada siapa? Kepada seluruh ciptaan-ciptaan lain. Harus genapin ini. Manusia pertama, makhluk yang hidup, tetapi akhirnya harus menjadi roh yang menghidupkan. Maka selain Adam dan Hawa, harus ada satu yang jadi. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini, ya mereka di Taman Eden, mereka memelihara dan mengusahakan taman itu berdua, suami dan istrinya. Sambil ngapain? Sambil bertumbuh. Untuk menuju roh yang menghidupkan. Ya, tiap hari mereka memelihara dan mengusahakan taman. Sampai kapan? Sampai Kejadian 3 ayat 1 dicatat. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nih, cerdik itu bahasa aslinya licik ya. Secara kronologis, terjadilah percakapan antara ular dan perempuan. Ular bilang, tentulah Allah berfirman. Semua pohon, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, hasil percakapan ini, kita tahu ya, si perempuan ngomong, enggak, bukan begitu. Boleh dimakan, cuman yang di tengah-tengah itu nggak boleh dimakan atau diraba. Tapi si ular ngomong, nggak akan mati. Justru kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Nah, hasil dari percakapan antara ular dan perempuan ini, si ular ngomong, tidak akan mati, melainkan sama seperti Allah tahu akan baik dan jahat. Akhirnya, si perempuan lihat, buah itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya dan memberikan pengertian, kan? Nah, dicatat di 1 Timotius 2 ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Lewat perkataannya, ular menipu perempuan. Lewat perkataannya, ular menipu perempuan, akhirnya apa? Muncullah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup di dalam hidupnya perempuan. Hasilnya, dia petik, dia makan, dan dia berikan ke Adam. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, setelah suaminya makan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Terjadilah kejatuhan. Mereka mulai takut dan malu. Karena mereka malu, mereka ambil daun ara. Terus mereka bikin cawat, celana dalam gitu. Kalau bahasa aslinya itu dia menutupi kemaluan. Mereka bikin sesuatu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, tapi anehnya, ketika mereka sudah bikin cawat dari daun ara, mereka udah pakai kan, tapi tetap aja mereka nggak bisa merasa tidak malu. Tetap malu. Usaha-usaha manusia untuk menutupi malu. Paulus bilang, Roma 1 ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Dulu mereka pakai pakaian kemuliaan Allah. Telanjang kan mereka, tapi mereka nggak malu kan. Karena mereka pakai pakaian kemuliaan Allah. Sekarang mereka ganti dengan pakaian daun ara. Nah, setelah ini, Tuhan tegur. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, jadi Tuhan catat begini di Alkitab, bukan untuk menunjukkan bahwa Adam itu bisa sembunyi dari Allah, tapi untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui, tapi untuk mengajarkan Adam. Pakai yang, jadi bukannya Adam ngumpet terus Tuhan, Adam kamu di mana? Bukannya. Tapi Tuhan berteriak memanggil Adam. Kalau bahasa Ibrani-nya itu menghardik, teriakin gitu, dengan suara keras, dengan suara yang nyaring. Adam, di mana engkau? Gitu. Nah, ini sama seperti kalau Ibrani tulis, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, jadi Allah itu menghardik Adam supaya Adam bisa memperoleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tuhan hendak menghasilkan buah kebenaran dari Adam. Lewat hardikan, Adam di mana engkau? Adam jawab, aku takut, kata Adam. Karena aku telanjang, karena aku dengar Tuhan datang, karena aku telanjang, aku takut, aku sembunyi. Dan ketika Allah lihat Adam, Allah bilang, siapa yang ngomong kamu telanjang? Atas pertanyaan pertama ini, Adam tuh nggak bisa jawab. Kayaknya dia juga bingung. Jadi Tuhan arahkan, Tuhan kasih dia pengarahan. Lewat pertanyaan kedua, lewat firman kedua. Apakah kau makan dari buah yang kularang? Tuhan lagi melatih Adam untuk melihat, untuk mengenal hatinya sendiri. Lihat lebih dalam lagi. Apa penyebabnya kamu bisa makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Itu kan? Nah, jadi lewat pertanyaan kedua, Tuhan ngajarin Adam, akarnya kamu mau makan apa? Oh, wanita ini Tuhan. Ini wanita ini yang bikin aku makan. Nah, terus Tuhan berfirman kepada perempuan itu. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Bukannya Allah nggak tahu loh apa yang perempuan ini perbuat. Allah tahu loh. Tapi Allah lagi ngajarin dia, ayo apa yang kamu perbuat? Dasar dari perbuatanmu itu apa? Perempuan jawab, ular.
Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ular itu punya pikirannya sendiri. Ular punya analisis dan pandangan sendiri terhadap perintah Allah. Dan hasil dari analisisnya, dia sampaikan ke perempuan. Ular sendiri nggak lakukan. Dia nggak petik, dia nggak makan, dia hanya sampaikan ke perempuan. Nanti kamu jadi seperti Allah loh. Perempuan pikir jadi sama seperti Allah ya. Tahu akan baik dan jahat. Bagus juga tuh. Nah, pikiran ular ini masuk ke perempuan itu. Pikiran ular telah masuk ke perempuan itu. Jadi di dalam perempuan itu sudah ada pikiran yang sama seperti pikiran ular. Pikiran ular tuh diadopsi bulat-bulat. Jadi pikiran dia. Oh, bagus juga ya. Bagus nih, enak dimakan nih, sedap kelihatannya nih. Jadi seperti Allah, bagus juga nih. Jadi dia petik dan dia makan. Kemudian perempuan itu bawa buah ini ke suaminya. Dia bawa buah kan. Dengan menyerahkan buah itu ke Adam, itu seolah-olah perempuan tuh lagi ngomong, ini adalah hasil dari pikiranku dan keinginanku. Nah, ini masuk ke Adam. Masuk ke Adam. Dan Adam makan. Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan tadi yang Allah berikan kepada Adam dan kepada perempuan, Allah itu sedang ngajarin Adam. Ngajarin Adam apa? Adam, aku akan ajarin kamu ya, aku akan kasih kamu lihat sumber dosa itu apa. Nah, juga kepada kita hari ini yang hari ini lagi belajar semua proses ini, dicatat di 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Korintus penulis Paulus takut apa? Takut pikiran kamu disesatkan. Kenapa? Karena pikiran Hawa disesatkan. Apanya perempuan yang disesatkan ular? Pikirannya. Karena dia menerima pikiran ular, bukan pikiran Allah, kan Adam kan Tuhan kasih tahu Adam jangan makan pasti mati. Jadi Adam kasih tahu dong ke perempuan, jangan makan. Pasti mati. Tapi sampai di perempuannya bilang apa? Jangan makan, nanti jangan makan atau raba. Nanti mati loh. Bukan pasti mati, tapi nanti mati loh. Terus si ular bilang apa? Enggak mati, malah akan sama dengan Allah. Pikiran ini masuk ke perempuan. Tidak akan mati, malah akan sama dengan Allah. Akhirnya apa? Tidak akan mati, malah akan sama dengan Allah. Perempuan rubah firman, dia tambah-tambahi firman. Maka ketika pikiran dalam perempuan ini berubah, akhirnya tindakannya berubah. Jadi tergantung pikiranlah keinginan kita tuh seperti apa. Nah, kalau keinginan kita sudah berubah, maka perbuatannya berubah. Jadi di balik semua perbuatan kita itu ada keinginan. Dan di balik keinginan, di tempat yang paling dalam itu ada pikiran. Tuhan sedang kasih tahu kepada kita lewat kejadian ini, inilah keadaan manusia pada mulanya. Kenapa manusia itu jadi sasaran perjanjian? Karena begini, kalau kita renungkan ya, daripada mulanya Tuhan udah kasih tahu loh, segala tindakan, perkataan, perbuatan, itu tuh lahir dari keinginan manusia. Akarnya pikiran. Kalau pikirannya bagus, maka perbuatannya bagus. Contohnya, waktu mereka masih dikuasai oleh pikiran, kamu harus mengusahakan dan memelihara taman ini. Bagus tuh mereka. Tapi ketika pikirannya berubah jadi seperti pikiran ular, maka itu jadi sumber dosa. Pertanyaannya, kenapa ular?
Ketika ular muncul, setelah ditanya perempuan, apa yang kamu perbuat? Oh, ular. Ular muncul kan. Tuhan nggak nanya lagi sama ular. Ular, kamu kenapa? Enggak. Langsung lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular itu cuma punya kepala sama perut. Ya, buntut dikit ya. Nah, semua bagian tubuhnya itu dari kepala sampai ke ekor, itu tuh nempel ke bumi. Artinya apa? Artinya seluruh kehidupannya itu nempel sekali di bumi. Dan matanya tuh tertuju ke bumi. Kalau manusia hanya lihat bumi, maka apa yang dipikirkannya itu adalah hal-hal bumi. Keinginannya pun adalah hal-hal bumi. Perbuatannya pun adalah untuk hal-hal bumi. Semua yang diharapkan tentang hal bumi. Kalau punya pikiran ke sorga pun, harapan akan sorganya itu ya tentang hal yang ada di bumi. Cari Tuhan pun untuk memuaskan hal yang ada di bumi. Melayani Tuhan pun untuk hal-hal di bumi. Makanya dibaca di Matius 3 ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka yang akan datang? Yohanes lihat, bukan karena mereka beneran anak ular, tapi seluruh aspek kehidupan mereka itu nempel di bumi. Satu lagi ya. 23 ayat 33. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini Yesus yang ngomong. Terus di Yohanes 8 juga. Iblis yang jadi bapakmu. Yesus ngomong begitu kan. Filipi 3 ayat 18, Paulus bilang, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini Paulus lagi mendeskripsiin ular. Ular. Pikiran apa yang bisa keluar dari manusia yang seperti ular? Ya pikiran yang sia-sia, sia-sia. Hanya debu, hampa, nggak berguna gitu. Debu. Nah, manusia dalam keadaan awal itulah debu. Tapi nggak ngerti dan nggak sadar kalau dia debu. Ini poin yang paling penting. Manusia itu kondisi awalnya tuh debu, tapi dia nggak ngerti, dia nggak sadar bahwa ia debu. Ingat ya, waktu Adam pertama kali diciptakan, dia itu juga debu. Dan dia nggak ngerti kalau dia debu. Tapi begitu diberikan nafas hidup, dia ngerti. Tapi pengertian dia dulu sama pengertian dia sekarang itu jauh berbeda. Jadi ibaratnya dulu dia udah jadi makhluk yang hidup, sekarang pun dia jadi makhluk yang lebih hidup lagi. Kenapa? Karena Tuhan tampakkan semuanya. Jadi, bagaimana Tuhan bisa menyadarkan seorang manusia yang seperti debu, yang nggak sadar kalau dia debu? Seluruh pembahasan kita hari ini dari awal, itu jadi blueprint. Jadi rencana Tuhan. Kalau kita ingat ya, ketika Allah membentuk manusia dari debu, diberikan nafas hidup, diletakkan di Taman Eden, disuruh memelihara dan mengusahakan taman, jangan makan buah baik dan jahat, muncul ular, terjadi kejatuhan, ketika Tuhan tegur, Adam, di mana engkau? Begitu Tuhan tegur, Adam, di mana engkau? Ularnya keluar. Akarnya keluar. Pikiran yang karakteristiknya seperti ular itu keluar. Barulah ia sadar, oh aku ini debu ya.
Bahkan pikiran-pikiranku itu penuh dengan pikiran-pikiran yang karakternya seperti ular. Tuhan dari awal hendak memperlihatkan kepada Adam, Adam, kamu tuh dari luar, yaitu manusia. Tapi pikiran yang ada di dalam dirimu, itu apa? Ketika Tuhan kasih firman, dan firman itu masuk ke dalam Adam, pikiran-pikiran yang seperti ular itu keluar. Bukan pikiran ular ya, pikiran yang karakteristiknya seperti ular. Apa itu? Nempel di tanah. Hanya taunya bumi. Inilah keadaan manusia. Nah, setelah kita tahu keadaan manusia seperti ini, bagaimana kita bisa taat? Apa harapannya bagi kita? Nah, sekali lagi ya, penciptaan manusia di Kejadian 2 itu dicatat untuk menampakkan posisi manusia yang adalah sasaran perjanjian. Sasaran penyelamatan, sasaran kasih Allah. Ini juga menggambarkan tentang apa yang hendak Allah kerjakan untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan kita. Itu semua sudah direncanakan dari awal, sudah ditulis dari awal. Bahkan Kejadian 3 tentang kejatuhan Adam, itu tuh bukan semata-mata untuk catat dosa Adam, tapi ini blueprint mengenai sejarah penebusan kita masing-masing, pekerjaan pemulihan kita masing-masing, pekerjaan memberikan nafas hidup, supaya kita yang tadinya seperti debu bisa menjadi makhluk yang hidup. Allah bilang dari awal, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya. Juga dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Dari awal, dari Kejadian 2 dan Kejadian 3, Tuhan udah kasih tahu, manusia itu begitu. Tapi lewat firman, akar dosa akan kelihatan. Kalau akar dosa kelihatan, manusia itu akan ngerti. Tadinya dia hidup dan seolah-olah punya banyak pengertian. Tapi mengenai akar dosa mereka nggak ngerti. Tapi ketika Tuhan berfirman, memberikan nafas hidup, akhirnya akar dosa itu keluar. Dan manusia itu akhirnya sadar apa? Makin dia sadar, makin seorang manusia menjadi makhluk yang hidup, makin dia sadar kalau dia debu. Maka kepada manusia yang seperti ini, Allah langsung memberikan firman kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Untuk pikiran yang karakternya seperti ular, untuk pikiran yang menempel di bumi, Tuhan bilang, keturunan perempuan ini yang akan hancurin. Keturunan perempuan itu kan Yesus kan? Yesus Kristus. Itu jadi seperti Tuhan ngomong, soal pikiran, nanti aku yang hancurin, kata Tuhan. Kita itu adalah keberadaan yang penuh dosa. Karena pikiran kita tuh penuh dengan pikiran-pikiran yang karakternya seperti ular. Nempel di bumi kan. Sampai Yesus datang, sampai keturunan perempuan itu datang, dan menghancurkan kepala ular. Kalau hancur kepalanya kan mati kan. Hancur total. Itu gambaran dari pikiran-pikiran lamanya mati. Diganti pikiran baru. Makanya Kolose catat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini ayat bisa terjadi kalau apa? Dibangkitkan. Artinya harus apa? Harus mati dulu. Yang harus mati apa? Ulernya harus pecah kepalanya. Mati. Setelah mati, bangkit kamu ya. Bukan tunggu kita mati beneran, terus dibangkitkan beneran. Bukan.
Tapi kalau kepala pikiran kita tuh dihancurin seolah-olah kepala ular kita yang hancur, mati. Nah, disitulah kita bisa mulai memikirkan hal yang di atas. Pikirannya harus berubah dulu, yang lama harus hancur dulu. Cuman Yesus yang bisa lakukan ini. Ini suatu harapan besar bagi kita. Nah, kalau kalau kepala ular udah hancur, baru Tuhan bisa bekerja kepada wanita. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Susah payah mengandung sampai melahirkan adalah gambaran betapa beratnya perjuangan untuk lahir baru, untuk bisa membuat satu manusia memiliki karakter Kristus. Paulus yang sadar ini, dia ngomong, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Akhirnya yang sakit bersalin siapa? Paulus. Berahi kepada suami. Kan wanita tuh harus berahi kepada suami, kan? Suami sejati kita itu Yesus. Kalau baca di Efesus 5 ayat 31. Yesus. Kita harus birahinya tuh hanya kepada Yesus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kehidupan kita setelah kepala pikiran ular ini pecah, maka hal-hal yang kita ingini itu hanya mengenai Yesus. Hal-hal rohani. Tapi kalau nggak hancur ya nggak bisa. Pikirannya itu akan otomatis di dunia lagi, mamon lagi. Nah, kepada laki-laki diberitakan begini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terkutuklah tanah, Tuhan bilang. Tanah yang terkutuk, itu hasilnya tuh semak duri. Maka kalau kita bekerja dengan bersusah payah sambil berpeluh dari tanah yang seperti itu, seumur hidup kita, munculnya apa? Yaitu semak dan rumput duri. Kalau kita udah tahu, kalau kita mengusahakan tanah yang keluar semak dan duri, masih mau kerjain nggak? Sudah tahu susah. Tahu itu tanah, kalau gue kerjain keluarnya duri sama semak. Tapi tetap dikerjain. Jadi, lewat 3 firman ini, yang seperti hukuman, Allah sebenarnya lagi jelasin apa? Bagaimana caranya dia mau tolong manusia. Ketika waktunya genap, Yesus datang kan? Dia datang nih. Waktu dia datang, dia coba untuk hancurin kepala ular. Yesus bilang apa? Iblislah jadi yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapaknya. Ia adalah pembunuh manusia. Yesus jelasin kepada mereka. Yesus sedang memperlihatkan kepada mereka. Lewat teguran-tegurannya, itu Yesus seperti mau membangunkan mereka. Tujuannya supaya orang Israel sadar, oh, ularnya tuh kelihatan gitu loh. Memperlihatkan pikiran mereka yang salah. Tapi mereka nggak bisa terima. Yesus ajarin lagi, kamu lihat manusia yang hanya inginin nafsu sama keinginan daging, pikiran kalian itu hanya dunia. Paulus katakan ini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi Yesus terus mengasih tahu ke mereka, kalian tuh hidup sejauh ini dengan memikirkan hal-hal daging. Makanya dia datang bawa pikiran sorgawi untuk pada akhirnya bisa meremukkan kepala orang-orang zaman itu. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya.
yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, tapi orang-orang di zaman itu tidak pecah kepalanya. Firman-firman itu tidak sanggup untuk menyadarkan mereka. Mereka itu kayak bukan debu gitu, tapi lebih parah lagi tanah liat. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Tapi kan kepala ular harus hancur kan? Kalau dulu di perjalanan padang gurun, Tuhan suruh bikin patung ular tembaga, ingat gak? Siapa yang lihat ular tembaga akan hidup. Yesus itu bukan ular, manusia yang ular. Manusia itu pikirannya ular. Tapi dia tunjukin kepada manusia bagaimana sih caranya seorang manusia kepalanya hanya ada firman. Yesus itu kepalanya hanya ada firman. Maka dia taat sampai mati. Dia doa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kalau Ibrani bilang, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus tuh punya pikirannya sendiri mengenai manusia-manusia yang nggak mau taat ini. Tuhan tahu. Tapi dia mengedepankan apa? Dia tahu apa yang baik di saat itu, apa yang memberikan hikmat, apa yang sedap kelihatannya, dia tahu semua. Tapi dia tidak mau menerima pikiran-pikiran itu, dan dia malah menerima pikiran dari Bapa. Sampai akhir, dia yang akhirnya harus mengalah. Dia lewatin semua ini, dia lewatin kayu salib untuk tunjukin pada kita, proses kepala itu diganti dengan firman. Tunduk sampai mati di atas kayu salib. Walaupun susah. Walaupun dia kelihatannya mati di dunia ini, dia mati kan? Tapi sebenarnya enggak. Makanya dia bangkit lagi. Dia tunjukin. Jadi dia ambil posisi ular tadi, dia yang diremukkan. Sekarang posisi wanita. Yesus ngomong sama Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yesus sudah ngomong ini dari awal. Kan kalau Yesus Adamnya kan perempuannya waktu itu kan penolong sepadan kan murid-muridnya kan. Sebelum disalib dia sudah ngomong, kalian harus sangkal diri, harus pikul salib. Perempuan harusnya taat. Tapi murid-murid Yesus di zaman itu tidak bisa menunjukkan bagaimana kehidupan yang selalu hanya ingin mendengarkan firman Yesus. Bagaimana rasanya sakit bersalin itu untuk menghasilkan suatu karakter Kristus. Enggak. Akhirnya yang harus lewatin siapa? Yesus sendiri. Makanya dalam kehidupan pelayanannya dia selalu ngomong, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Murid-muridnya mungkin bingung. Duka cita, kami nggak duka cita sekarang. Akhirnya Yesus yang harus sakit bersalin. Dia yang selalu bilang apa?
Bapa selalu menyertai aku kemanapun aku pergi. Ya kan, Yesus selalu ngomong begitu kan. Terus kepada Adam, kepada laki-laki. Sudah tahu keluarnya apa? Semak dan duri. Tapi dia tetap kerjakan. Sudah tahu tanah terkutuk, tapi tetap keliling kota. Ini peristiwa di tepi sumur di Samaria. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kan kepada Adam dibilang apa? Kamu akan ada makanan tanaman di padang kan? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Udah tahu dia berkeliling kemanapun, hanya akan ada rumput, hanya ada semak, hanya ada rumput duri. Tapi tidak pernah stop, keliling kemanapun. Kalau kita gimana? Oh, orang itu mati aja lah. Oh, orang itu mati ada juga lah. Apalagi orang yang jahat sama kita kan. Akhirnya yang lewatin, yang harus menggenapin hukuman kepada ular, kepada perempuan, kepada laki-laki, itu siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri harus datang dan menggenapi semuanya, menjadi contoh buat kita. Dia satu-satunya manusia yang bisa lewatin. Oleh karena itu, Petrus catat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Adam, lewat firman, Allah menghardik Adam. Lewat firman juga Allah memperlihatkan akar masalah dari Adam itu apa. Dan lewat firman juga Allah menjanjikan pekerjaan penyelamatan. Coba kita sejenak tempatkan diri di posisi Adam dan renungkan. Aku ini sekarang ngerti, makhluk yang hidup ngerti. Tapi apakah ada kehidupan yang lebih ngerti lagi tentang Allah, tentang dosa? Di hari akhir, dicatat, pada kedatangan kedua, di Wahyu 10 ayat 3, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Di hari akhir, Allah akan menghardik. Dan sama seperti Adam, yang akhirnya setelah sadar, dia bisa menamai perempuan itu Hawa, yang artinya hidup. Semoga kita pun di hari akhir, ketika kita mendengar seruan tersebut, kita ikut terbangun, ulernya kelihatan, dan kita sadar, tanpa Yesus, kita nggak bisa apa-apa. Nah, itulah pelajaran Kejadian 2 dan Kejadian 3. Semoga akhirnya kita yang makin mengenal firman, makin sadar, seperti yang disebut di Roma, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Sampai itu terjadi, ya jangan capek gitu. Harus terus memiliki hati untuk mengenal Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Yuk kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam cobaan, sekarang kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, bro. Kamsahamnida. Thank you, Rizky. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Rusdi.
Thank you, Cara stop Kak. record gimana? Chan. Thank you.